Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV dimanapun Anda berada? Senang sekali kita dapat berjumpa lagi dalam program acara Silampari Sepekan. Edisi Minggu 19 Februari 2023, banyak berita yang akan kami sajikan selama satu minggu ini. Bersama saya Syofi Lail Ainina, berikut Silampari Sepekan selengkapnya. Baik pemirsa, kita awali ke berita yang pertama. Selama 27 hari hilang, jenazah Abu Jari warga Dusun 4 Desa El Sidoharjo ditemukan dalam kondisi mengapung di saluran irigasi di Kelurahan Eka Marga. Pihak keluarga mengenali almarhum dari gigi palsu yang dipakainya. Warga Dusun 4 Desa El Sidoharjo, Kecamatan Tugu Mulyo, Abu Jari, yang hilang sejak Jumat 20 Januari 2023, akhirnya ditemukan dalam keadaan sudah tidak bernyawa di dalam saluran irigasi Kelurahan Eka Marga pada Kamis pagi 16 Februari 2023. Almarhum Abu Jari tutup usia di usia 87 tahun. Jenazah korban ditemukan dengan kondisi mengapung dan beberapa bagian tubuh sudah hilang. Korban tiba di rumah duka sekitar jam 1 siang dengan menggunakan mobil ambulan. Setelah menjalani pemeriksaan di Rumah Sakit Siti Aisyah, Kota Lubuk Linggau. Kedatangan jenazah disambut isak tangis oleh pihak keluarga dan kerabatnya saat di rumah duka. Bahkan, saat jenazah tiba di rumah duka, terlihat beberapa kerabat serta keluarga almarhum histeris. Pihak keluarga mengenali jenazah Abu dari gigi palsu yang dipakai dan pakaian yang terakhir kali dipakainya. Adik almarhum Abu Jari, Wali, menyampaikan, sebelumnya Abu Jari pergi dari rumah untuk mencari rumput dengan menggunakan sepeda motor. Saat pergi, Abu Jari masih dalam keadaan sehat. Hingga sampai hari ini, almarhum sudah ditemukan tidak bernyawa. Namun untuk sepeda motor almarhum belum ditemukan. Mimpi sebenarnya nggak ada, cuman ibunya itu pernah mimpi mau melepaskan kaos seperti saya ini, kan kaos itu kaos kuning, cuman dilepas begitu aja. Akhirnya paginya itu ibu pergi ke sawah, dia nuntut, nah permisi, maka dia tuh bapaknya itu nak ngarit gitu. Nah lagi itulah, ya ada permisi juga. Mau permisinya nak ngarit, masalahnya besok hari Senin nak tanam padi, jadi hari Jumat ngarit, besoknya itu tidak. Nah hari Minggu itu pakai dijabut bibit tanam untuk ditanam hari Senin, rencananya seperti itu. Ini jenazah memang sudah bisa ke rahmatullah. Insya Allah memang itu memang dikerjakan sama penjahat-penjahat. Insya Allah penjahat itu bisa ketemu. Ya, harapan kami seperti itulah. Kapolsek Tugu Mulyo, Ibtu Kosim, membenarkan warga yang hilang selama 27 hari ini adalah benar warga Tugu Mulyo, yakni almarhum Abu Jari. Memang benar ini ditemukan warga Tugu Mulyo yang hilang sekian, mungkin sudah lebih sebulan yang lalu lah. Setelah dilakukan otopsi oleh pihak Polsek Kota, ternyata memang benar identitas yang hilang itu. Jadi asli warga Kecamatan Tugu Mulyo, khususnya Desa L. Dugaan sementara apa nih? Apa korban begal atau apa? Kita belum bisa mengira-ngira dugaan sementara karena hasil otopsi kita belum tahu. Kan waktu pergi dia menggunakan sepeda motor, Pak? Ya. Sepeda motornya apa juga ditemukan? Sampai sekarang belum ditemukan sepeda motornya. Harapan kita, Pak? Harapan kita nanti kita koordinasi sama pihak Polres Kota, segera ditemukan penyebabnya dan kalau memang itu kriminal yang pelakunya segera kita pengejaran. Tim Liputan Silampari TV. Pemirsa, sakit hati jadi pemicu tersangka lantaran ibu sang kekasih meminta pelaku putus dengan pacarnya selama 2 kali. Pria asal Lakitan menjadi tersangka tindak pidana cybercrime tentang pornografi dikarenakan menyebarkan video syur korban saat melakukan video call secara vulgar. Seorang pria merupakan warga di Kelurahan Muara Lakitan, Kecamatan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, menjadi pelaku tindak pidana cybercrime tentang pornografi.
Pelaku tersebut berinisial ZI dan korban berinisial PE. Kejadian tersebut terjadi pada 5 Januari 2023 lalu dengan modus yang digunakan pelaku menyebarkan video asusila korban melalui akun Facebook. Dan pelaku juga mengupload video tersebut ke akun TikTok milik pelaku. Kapolres Musirawas AKBP Danu Agus Purnomo menjelaskan, pelaku dan tersangka adalah sepasang kekasih. Dan sebelumnya pelaku dan korban sering melakukan video call secara vulgar. Namun saat pelaku meminta kembali melakukan video call vulgar, korban menolak. Sehingga pelaku mengancam korban akan menyebarkan video korban melalui media sosial milik pelaku. Tindak pidana cybercrime. Jadi ini merupakan kasus yang terjadi pada awal Januari, di mana laporan dibuat pada tanggal 5 Januari 2023 dengan pelapor inisial ES dan korbannya adalah PE. Tersangka adalah ZI, di mana kejadian ini terjadi di wilayah Kelurahan Muara Lakitan, Kabupaten Musirawas, yaitu tindak pidana bahwa orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan dan tidak pidana kekerasan seksual. Jadi dapat kami informasikan di sini bahwa modus operandi yang dilakukan oleh pelaku, yaitu pelaku menyebarkan video asusila korban, yaitu saudari PE, melalui akun Facebooknya. Kemudian dari hasil gelar perkara, pasal atau yang akan kita terapkan di sini adalah pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan atau pasal 4 ayat 1 junto pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman pidana yaitu 6 tahun penjara atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Tersangka dikenakan pasal 45 ayat 1 junto pasal 27 ayat 1 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perbuatan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, dan pasal 4 ayat 1 junto pasal 29 Undang-Undang nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman pidana 6 tahun penjara. Sementara pengakuan pelaku menyebutkan dirinya sakit hati dengan ibu korban yang sudah 2 kali meminta pelaku dan korban putus. Sehingga pelaku menyebarkan video korban di akun WhatsApp, Facebook, dan TikTok pelaku. Gue sakit hati oleh ibu, Pak. Dia minta putus 2 kali. Apa? 3 bulan, Pak. Baru 3 bulan. Kenalnya 3 bulan. Itu tetangga atau memang kenal lewat ini? Sama pacar kau tuh? Itu tetanggamu atau bagaimana bisa jadi pacaran? Dari sekolah, Pak. Dari sekolah. Selama 1 tahun 3 bulan, apa yang pernah kamu lakuin? Selain dari video apa? Cuma megang itu ya, Pak. Megang apa? Megang barang payudara, Pak. Selain itu ada lagi? Ada lagi. Pacar kamu SMP SD? SMA apa SMP? SMA. Ya. Masalah penyebaran itu sudah paham belum tentang risikonya? Baik. Belum, Pak. Sebar tuh foto, videoin juga. Video lewat Facebook, TikTok, WA. Tim Liputan Silampari TV. Sementara itu pemirsa, sebanyak 7 pelajar berstatus SMA dan SMP di Kota Lubuk Linggau terjaring razia yang dilakukan Satpol PP Kota Lubuk Linggau. Ke-7 pelajar tersebut akhirnya diamankan dan dilakukan pembinaan. Sebanyak 7 pelajar yang terdiri dari SMA dan SMP di Kota Lubuk Linggau terjaring razia gabungan yang dilakukan Satpol PP Kota Lubuk Linggau pada Selasa 14 Februari 2023.
Pelajar yang terjaring razia ini diketahui bolos sekolah. Mereka diamankan di lapangan tembak Perbakin dan sekitar Taman Danau Cewot yang berlokasi di Jalan Garuda, Kelurahan Kayu Ara, Kecamatan Lubulingkau Barat 1. Sampai di Perbakin memang banyak anak-anak di sekolah di situ. Dari ada anak SMA, pelajar lah pada intinya, anak-anak pelajar yang berkeliaran di situ. Memang mereka ada yang jajan, ada yang mojok nambahan. Di Danau Cewot tuh ada yang mojok. Anak sekolah tapi semi sekolah, anak pelajar tersebut. Mereka mojok di situ. Ya akhirnya kita amankan. Ada juga kalau yang lanang-lanang, kategori pelajar-pelajar tuh yang lanang tuh kabur kan, kalau nengok PP, ada yang kabur itu. Sudah kami amankan sekitar orang 7 kemarin dan sekitaran. Pelajar yang ditertibkan ini langsung dibawa ke kantor untuk diberikan pembinaan, serta arahan dan orang tuanya akan dipanggil. Kasat Pol PP Kota Lubuk Linggau, Wali Yusman melalui Kasih Ops menyampaikan, pelajar yang diamankan akan diberi pembinaan kepada pelajar dan pihak sekolah. Kemudian, pelajar yang terjaring membuat surat pernyataan di atas materai dan disaksikan pihak sekolah. Nulis tangan mereka sendiri, surat pernyataan bahwa kami tidak akan mengulangi lagi kayak gitu kan. Ini dari sekolahnya bawa materai, kan perwakilan dari sekolah tadi bawa materai. Guru BK-nya yang melihat langsung, menyaksikan langsung, mereka membuat pernyataan sendiri. Setelah itu mereka selesai buat pernyataan, mereka diantar ke sekolahnya oleh guru BK. Kembali dirinya menyampaikan, kedepannya kami akan terus berupaya untuk hadir ke sekolah yang ada di Kota Lubuk Linggau agar tetap melakukan kegiatan belajar mengajar di sekolah, serta akan terus memantau titik yang pernah ada laporan dan semoga tidak ada lagi yang bolos sekolah. Hadir ke tempat sekolah-sekolah yang ada di Kota Lubuk Linggau, menyampaikan kepada pembina-pembina guru BK untuk menyampaikan kepada siswa, siswi, pelajar Kota Lubuk Linggau agar dapat tetap belajar di waktu jam belajar. Setelah itu dan akan kami selalu pantau di setiap titik kemungkinan yang pernah ada laporan-laporannya, dan ini ke depan juga kita berharap Kota Lubuk Linggau tidak ada lagi yang namanya anak-anak yang minggat sekolah. Regita Laura, Silam Bari TV. Si jago merah yang membakar mobil milik ASN kemarin sore, kini pemiliknya melaporkan kasus tersebut ke pihak yang berwajib. Pasalnya saat dilakukan olah TKP ditemukan kejanggalan, seperti adanya jerigen dan jejak kaki di garasi. Terkait mobil R3 yang terbakar pada Selasa 14 Februari 2023 kemarin. Mobil tersebut tiba-tiba terbakar di parkiran samping rumah korban yang berlokasi di Jalan Nangka Lintas RT 01 Kelurahan Megang, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2. Kronologi kejadian yakni sekira pukul 4:30 pagi. Telah terjadi kebakaran satu unit mobil R3 warna putih. Korban terbangun dari tidurnya karena mencium bau seperti ada kabel yang terbakar. Kemudian korban keluar dari rumah dan langsung mendekati sumber suara. Jam 4 subuh itu terdengar ledakan pertama. Terus kan lagi kondisi lagi tidur. Ledakan pertama terus bau bakar. Terus bau kebakar itu bangun berusaha nyari remote AC. Kondisi AC belum sempat ketemu remote AC. Lampu sudah padam. Terus terdengar ledakan 2-3, kayak ada petasan tas itu. Ayo keluar sebentar, tengok api karena parkiran tuh di posisi samping rumah. Api itu sudah di kap mobil, bukan dari mana, bukan dari instalasi, dari mobil, dari kap mobil. Udah keluar, tidak jauh dari rumah mama, bangunin mama. Ada sekitar 15 menit, api dari kap itu mulai ke kaca depan mobil, samping supir sudah mulai penuh. Tidak lama, sekitar jam-jam 5 mobil pemadam kebakaran datang. Mobil datang, habis setelah azan subuh lah baru bisa api di parking tadi, itulah datang ke sini. Berarti baru mau diproses di Polres dulu ya? Kalau kemarin itu belum sempat pikir untuk ngelapor atau macam mana karena kondisi kan masih bingung, masih panik, nggak shock juga kan. Di rumah itu ada
baru hari ini pagi ini lah terpikir udah datang dulu cuma untuk memuaskan hati. Kemudian kalau memang ya aku sih sebenarnya sudah legowo sih, yang namanya musibah siapa yang ngalah ya, itu musibah aku anggap mungkin ya nggak kita paham juga, aku susah ngomongin sekarang. Minta tolong dari kawan-kawan rekan-rekan di sini kalau memang bisa bantu. Kalau memang ada indikasinya ke sana, mudah-mudahan bisa dibantu dan ada jalan keluarnya. Lalu warga sekitar, damkar dan pihak kepolisian datang sekitar pukul 5:30 pagi. Api berhasil dipadamkan. Atas kejadian tersebut, tidak ada korban jiwa namun terdapat kerugian material. Pemilik mobil, Merlina Hidayanti, merasa ada yang janggal atas kejadian terbakarnya mobil tersebut. Setelah dilakukan pemeriksaan olah TKP, ditemukan ada jerigen dan jejak kaki di garasi. Kemudian diduga mobil tersebut sengaja dibakar. Melihat kejanggalan tersebut, Merlina alias Elin akhirnya melaporkan kasus tersebut untuk dilakukan penyidikan. Dirinya ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana kejanggalan tersebut dapat terjadi. Dirinya juga berharap semoga dengan dilaporkannya kasus ini agar dapat mengetahui identifikasi serta ada jalan keluarnya. Regita Laura, Silam Pari TV. Baik pemirsa, berita tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya mewakili kru dan kerabat kerja mohon undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya dan sampai jumpa.